Untuk singkatnya, mari kita bersama mengucapkan basmalah bersama-sama agar kajian kita malam ini dapatkan barokah dan ridho dari Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu dan tempat kami silakan kepada guru kita, namun mohon izin Pak Ustaz, seperti biasa 5 atau 7 menit menjelang waktu Isya berikan kami waktu untuk bertanya lebih jauh tentang kajian yang akan nanti disampaikan oleh Ustaz. Siap. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya salamnya begitu semangat Pak ya. Masya Allah. Semangat ya. Mas baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi awjaba alaina li talibil ilmi kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن selama saya berada di dalamnya lillahi ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan baik ta'lim dan sebagainya, adapun sesuatu yang buruk dalam diri kita insya Allah dihapuskan dan segala kebaikan kita dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, sebab banyak orang yang malam hari ini diberikan kesempatan tetapi belum diizinkan untuk hadir di masjid ini. Maka kita sekarang yang sudah diberikan kesempatan hadir di masjid ini untuk sholat berjamaah maghrib dan mengikuti ta'lim, insya Allah termasuk orang-orang yang dikasih nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat bukan hanya duit, nikmat bukan hanya harta yang kita punya, tapi nikmat yang paling besar adalah nikmat keimanan. Dan malam hari ini kita buktikan kita beriman kepada Allah dengan kita mencari ilmu untuk kita lebih lagi faham kepada agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Rasulullah SAW,
kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan pada hari kiamat kita kelak nanti akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab sekarang sudah mulai ada pergeseran negara. Dulu Habib itu dimuliakan, Pak. Sekarang Habib itu dilihat dulu latar belakangnya. Kalau sepaham sama dia, dimuliakan itu Habibnya. Kalau kagak sepaham, tidak dimuliakan itu Habibnya. Ada nggak orang yang seperti itu zaman sekarang, Pak? Nah, ini salah. Ini berarti kagak benar nih orang, Pak. Kalau misalkan kita melihat ayat Allah Subhanahu wa taala, la as'alukum ajra. Nabi itu kagak meminta kepada kita balasan sedikit pun, padahal Allah telah takdirkan Nabi Muhammad sebagai pejuang bagi kita. Nabi Muhammad minaz zulumati ilan nur. Nabi Muhammad itu membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak meminta balasan. Beliau hanya meminta kepada kita apa? Al-mawaddata fil qurba, agar kita mencintai keluarganya. Tuh, Pak. Maka kalau ada sekarang orang yang pilih-pilih keluarganya Nabi, aduh, ya, buat apa yang ada sholawat, ya? Kalau nanti pada hari kiamat kita ingin mendapatkan syafaatnya, tapi keluarganya kita tidak hargai. Na'udzubillahi min. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada bulan yang lalu kita membahas masih pada tentang sholat qasri atau sholat qasar. Nah, bulan yang lalu tepatnya membahas tentang bagaimana jaraknya yang kemudian membolehkan kita untuk mengqasar. Nah, kalau sekarang ini bicara lanjutannya. Kalau kemarin jaraknya, maka sekarang ini adalah apa? Tempatnya, maudhi'nya, mauqi'nya, tempatnya kita boleh mengqasar di mana. Apakah dari rumah kita boleh mengqasar sholat? Saat kita ingin musafir, nanti dulu, karena ada penjelasan para ulama. Kita bukan ulama, kita baca aja penjelasan para ulama biar nanti kita nggak salah memahami agama ini. Dalam penjelasan ini, jumhur ulama, artinya kebanyakan mayoritas ulama, mereka berkata anna qasra sholati, sungguh mengqasar sholat itu disyariatkan atau diperintahkan bimufaraqatil hadari, ketika kita berpisah dari tempat tinggal kita. Jadi kalau misalkan kita tinggal di kampung apa namanya Paknya? Ya, kampung Tridaya nggak ada sebenarnya. Tridaya mah perumahan. Tridaya kampung. Apa, Pak? Sasak 3. Ya, sasaknya ada berapa, Pak? Ya. Itu simpang 5. Dulu namanya perapatan 5, Pak. Zaman saya masih bocah, perapatan 5, ini sasak 3. Tridaya belum ada, Pak, dulu. Ente belum ada di sini. Belum ada, ente masih di mana tahu itu, kan gitu. Maka, Pak, kalau misalkan kita tinggal di sini, maka kita keluar dari sini, itu namanya kita berpisah dengan tempat tinggal kita. Maka ketika kita jauh dari tempat tinggal kita, baru bolehlah kita melaksanakan yang namanya mengqasar sholat. Kemarin sudah kita bahas, Pak, sholat yang diqasar itu adalah sholat yang rubaiyah. Apa, Pak? Rubaiyah. Rubaiyah itu apa, Ustaz? Rubaiyah itu yang jumlah bilangan rakaatnya berapa rakaat? 4 rakaat. 4 rakaat. Nah,
Kalau 3 sama 2 ya kagak bisa Ustaz. Iya emang kagak bisa. Itu jangan coba-coba dikosor sholat maghrib sama sholat subuh. Kebanyakan tidur waktu ngaji sama Ustaz, sholat subuh dikosor Pak. Kebanyakan tidur waktu ngaji sama Ustaz yang di pesantren begitu, sholat subuh dikosor. Makanya kadang-kadang Pak, ini saya agak sedikit kritis ya. Orang kadang-kadang memahami agama itu dengan sepotong-sepotong. Baru pesantren 3 hari sudah bisa menyalah-nyalahkan orang lain. Pesantrennya apa 3 hari? Pesantren Ramadan. Begitu ya. Lah bocah kadang-kadang pesantren Ramadan kan begitu, ya kan? Makanya kita sekarang udah semakin kita banyak belajar, semakin kita bijak dalam menyikapi perbedaan di antara kita. Semakin kita kurang ilmu, maka semakin kasar dan brutalnya kita terhadap perbedaan yang ada di antara kita. Setuju gak Pak? Nah, itu. Jemaah sekalian yang berbahagia, maka wal khuruju minal biladi, dan keluar dari negeri, dari negerinya. Jadi kita kalau misalkan kampungnya kampung sini, tapi nanti kan ada ketentuannya. Nanti Rasulullah mencontohkan tuh Pak, Rasulullah itu tinggalnya di Mekah apa di Madinah Pak? Madinah. Maka ketika Rasul ke Mekah, Rasul musafir apa bukan? Musafir. Kalau jarak Mekah Madinahnya sekitar berapa jam tuh Pak jaraknya? Mobil itu 3-4 jam ya. Ya dari sini ke Bandung lah ya Pak. Dari sini ke Bandung. Bandung sekarang 3 jam kan ya? Apa? Dari sini ke Cirebon. Itu dia mobilnya sehat ya. Kalau mobil kijang tua mana? Iya. Jangan ngomong mobil orang tuh gak enak. Nyebut merek. Merek saya begitu. Jamaah sekalian yang berbahagia, Pak. Maka ketika kita sudah keluar dari kampung kita, di sini negeri Pak, bahasanya negeri kita. Karena Nabi Muhammad itu keluar dari Madinah berarti negeri Madinah. Wa anna dzalika, dan sungguh yang demikian itu adalah syarat. Syartun adalah syarat, dan tidak boleh sholat secara sempurna. Tidak boleh sholat secara sempurna, maksudnya Johor 4, Asar 4, Isya 4. Enggak boleh sholat secara sempurna sampai dia masuk pada rumah yang pertama. Awwalu baitiha, masuk ketika dia kembali dari musafir Pak. Kan ketika dia keluar dari kampung, di kampung itu dia musafir, sholatnya kan tidak sempurna. Dia cuma berapa rakaat? 2 rakaat. Itu namanya la yatim, tidak menyempurnakan akan sholatnya. Dia cuma 2 rakaat, dan boleh dia nanti menyempurnakan lagi kalau dia kembali masuk pada urutan rumah yang pertama di kampungnya. Gitu Pak, ngerti gak Pak? Jadi misalkan batas kampung, batas negeri kita misalkan Masjid Ar-Rahmah di Pak. Maka ketika kita udah sampai Ar-Rahmah, baru kita boleh sholat secara sempurna lagi. Tapi ketika belum, misalkan masih di Tambun, nah itu belum Pak. Itu masih la yatim, tidak boleh kita menyempurnakan sholat 4 rakaat. Kita sholatnya masih rakaatain. Lalu ada pendapat dari ulama dari kita Ibnu Mundir, beliau menjelaskan, saya tidak tahu, saya kagak pernah lihat, la a'lam anna nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengqashar salat pada safar
daripada sapar-saparnya kecuali setelah keluar dari Madinah. Tuh Pak, benar. Kata Ibnu Munzir mengatakan bahwa beliau kagak pernah ngelihat Nabi Muhammad mengqashar salat kecuali Nabi Muhammad keluar dari Madinah. Jadi saat Nabi Muhammad di Madinah, bagaimanapun kondisinya, beliau sholat secara sempurna. Gitu. Wa qala Anas, dan berkata Anas, shallaitu zuhra ma'an nabiyyi bil Madinah arba'an wa bidzil hulaifah raka'atain rawahul jamaah. Kata Anas, aku telah sholat, aku telah melaksanakan sholat Johor bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Arba'an, aku sholat 4 rakaat. Dan ketika aku sholat bareng Nabi di Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah itu daerah dekat-dekat Madinah. Kemudian aku sholat bersama Nabi tidak 4 rakaat, tetapi rakaatain, aku melaksanakannya 2 rakaat. Masya Allah. Jadi Nabi ketika musafir enggak mentang-mentang saya masih bisa sholat sempurna, sholat aja sempurna, enggak mentang-mentang begitu Pak, enggak. Nah, kadang-kadang orang kita rajin Pak kita. Memang kenapa rajin? Yaitu Johor musafir berhenti. Ada nggak yang begitu Pak? Terus asar musafir berhenti. Ada nggak yang begitu Pak? Banyak. Ini orang rajin apa kurang ilmu Pak orang Pak? Nyusahin diri itu namanya itu. Nyusahin diri. Kalau orang nyusahin diri itu begini jatuhnya Pak nih, kayak begini. Bapak mau ke kampung Selang. Selang itu kan di Cibitung, iya nggak Pak ya? Kalau orang yang tahu ilmunya, ngapain lewat pasar Cibitung? Bener nggak Pak? Lewat aja sini Tria sono. Bener apa nggak Pak? Tapi kalau orang nggak tahu ilmunya, Selang kan di Cibitung ya. Oh berarti pasar di Cibitung, dia ke pasar induk Cibitung dulu Pak. Itu berarti orang pintar apa orang bodoh? Itu logikanya begitu. Maka saya katakan di sini, setelah kita ngaji, tolong diamalkan. Saya bisa menerima gabung. Ini ada yang mau gabung Pak ngaji? Enggak, saya karena kita bukannya ngaji sama ente aja, sama jamaah juga kan gitu ya. Masya Allah. Jamaah sekalian yang berbahagia, tuh Pak. Maka dengan penjelasan tersebut jelaslah bahwa tempat kita boleh untuk mengqashar salat adalah di mana jauh daripada tempat tinggal kita, atau di luar, atau fil kharij, di luar daripada negeri kita. Atau kalau misalkan dengan jarak sebagaimana dikiaskan Nabi Muhammad dari Mekah atau dari Madinah ke Mekah, ya kurang lebih perjalanannya ditempuh dengan waktu sekitar 3 jaman. Baru itu dibolehkan untuk mengqashar salat. Wa yara ba'dus salafi, dan memberikan pandangan oleh ulama-ulama salaf. Salaf ini Pak, ulama-ulama terdahulu. Jangan dikonotasikan satu golongan ya, jangan. Karena kalau dikonotasikan satu golongan, kita mempersempit pengertian salaf. Kalau ulama itu terbagi 2. Ada ulama khalaf, ada ulama salaf. Ulama khalaf itu ulama yang belakangan. Nih sekarang nih ulama khalaf namanya. Ada Syekh
Yusuf Al-Qaradawi itu ulama khalaf, beliau sekarang. Ulama-ulama salaf itu yang terdahulu. Maka ulama salaf berpendapat anna man nawas safara, bahwa orang yang berniat safar dia boleh mengqasar walau fi baitihi, meskipun di rumahnya. Ini pendapat ya, saya bilang. Kalau pendapat berarti nanti banyak pendapat yang lainnya. Jadi kita bisa ambil, bisa kita tidak ambil. Ya, tapi yang kita ambil biasanya jumhurul ulama. Itu biasanya Pak. Kayak contoh di kita Pak sekarang Indonesia. Bapak lebarannya Kamis apa Rebo Pak? Ayo Bapak pengen Rebo apa Kamis Pak? Kalau yang pengen Rebo saya daftar dah hotelnya Pak. Sebab saya Kamis udah ada. Soalnya Indonesia ini Pak luar biasa Pak. Yang namanya saling menghormatinya luar biasa. Yang sholat hari Kamis nge-share untuk tempat-tempat sholat pada hari Rabu. Keren gak tuh Pak? Keren Pak. Di grup NU Pak yang sholatnya Kamis nge-share juga sholat yang buat hari Rabu. Keren gak tuh Pak? Keren. Makanya orang Indonesia ini toleransinya luar biasa. Hebat. Jadi ya sekarang udah cair Pak, enggak kayak dulu ya. Sekarang udah cair Pak. Yang grup yang hari Rebo nge-share buat sholat yang hari Kamis. Nah, ada nggak gitu Pak? Ada Pak. Tuh hebatnya Pak orang kita, toleransinya. Itulah yang diharapkan oleh Nabi sebenarnya Pak. Kita saling toleransi. Uriyah itu bukan kemudian harus kita bela-belain Pak, uriyah enggak. Yang kita bela itu usuliyah dalam Islam, itu yang harus kita perjuangkan. Kalau bicara tentang perbedaan pendapat, ngabrek Pak, ini aja dalam kitab ini perbedaan pendapat banyak banget. Nah kayak udah, jangan kita bahasin perbedaan pendapat. Yang terpenting dari perbedaan pendapat mana yang kita mampu jalankan. Karena al-ikhtilaf, perbedaan pendapat fi ummati, pada kalangan umatku, yaitu adalah rahmah bagi umatku. Setuju apa kagak Pak? Nah gitu. Jadi nggak usah ribet ya Pak. Nah jamaah sekalian yang berbahagia, jadi ada sebagian ulama salaf itu membolehkan, bahkan sebelum dia kemana-mana, tetapi dia sudah niat di dalam hatinya untuk safar, boleh dia mengqasar sholatnya fi baitihi, di dalam rumahnya. Coba kalau tadi kan jumhur itu ketika sudah keluar dari negerinya baru boleh, dan sholat sempurnanya lagi ketika sudah masuk ke negerinya, ke rumah yang pertama di negerinya tersebut. Itu. Nah, mata yatimul musafir, kapan menyempurnakan sholatnya seorang musafir? Ini yang nomor 4, pertanyaan begitu. Maka al-musafir, orang yang mengadakan perjalanan, mereka boleh mengqasar sholat madama musafiran, selama dia menjadi musafir. Jadi mengqasar selama dia menjadi musafir. Fa in aqama li hajatin, maka jikalau dia bermukim karena punya hajat. Misalkan gini Pak, ini rasionalnya gini Pak, saya logikanya gini. Kita mau berangkat ke Jawa Timur. Kemana Pak? Jawa Timur. Kan jauh tuh Pak. Ketika Bapak ke Jawa Timur, ternyata Bapak mampir dulu ada hajat Pak. Bapak ada hajat di mana?
Jawa Tengah. Berapa hari? Apa? Iya begitu dah pokoknya. Ya begitu pokoknya Pak. Kan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya? Moksono Pak, Moksono. Dia mampir dulu nih Pak di Jawa Tengah karena punya hajat. Hajatnya apa? Ketemu sama saudara, ketemu sama saudara. Bukannya 2 hari, 3 hari. Kan harusnya Pak, dia kalau syaratnya mukim itu cuma berapa hari Pak? 3 hari Pak. Musafir itu 3 hari Pak. Dia boleh mengkosor. Tapi Ustaz, dia kan tujuannya ke Jawa Timur, bukan ke Jawa Tengah. Itu dia musafir apa ora? Musafir apa kagak Pak? Itu dia masih dikatakan musafiran, masih dikatakan musafir karena dia harus ngomong begini, besok saya akan pergi lagi. Gitu Pak, harus ngomong Pak. Jangan saya tinggal di sini aja dulu. Nggak boleh gitu Pak, tuh boleh. Karena tujuan akhir kita bukan Jawa Tengah, tapi tujuan akhir kita Jawa Timur. Gitu Pak. Fa in aqama li hajatin, maka jikalau dia bermukim karena hajat, maka dia menunggu sampai selesai hajatnya, hendaklah dia kemudian melaksanakan qasar berapapun jumlah bilangan hari yang dia lalui pada bermukim tersebut. Pak, 4 hari ke 5 hari ke, itu berarti dia musafir. Bahkan bahkan bermukimnya dia sampai bertahun-tahun Pak. Kosor terus Pak. Ada tulisannya coy. Ente kalau ngomong, ente belum baca nih, liatin dulu. Ini ngaji malam ini ceria banget hari ini. Padahal hari ini saya capek banget nih Pak, luar biasa. Hari ini saya nggak ngasal, alhamdulillah nih Pak. Nih ntar abis ini acara lagi, besok pagi ada acara lagi, besok mau ada acara lagi, alhamdulillah nih Pak. Makanya tadi saya imam kayak capek banget, ente imam pada kagak ada lagi nih, RW ora, ente juga ora, mana tahu. Ada banyak lagi pas-pasan. Saya kan biasanya kalau maghrib pakai jadi imam Pak, ente jadi imam. Ntar Isya kita lagi, jangan lah gantian. Lagi ini Pak, biasa ya. Nah jamaah sekalian yang berbahagia Pak, fa innawa, maka jikalau dia berniat untuk bermukim pada waktu muddatan muayyanan, pada waktu yang tertentu Pak, maka memilih oleh Ibnul Qayyim bahwa bermukim itu la takhruj an hukmi safar, dia tidak membatalkan daripada safarnya Pak. Tuh. Jadi dia yang penting niatnya menentukan, saya di sini sampai 3 hari. Itu berarti tidak membatalkan musafirnya, status musafirnya kan. Tapi kalau Bapak, saya mau tinggal di sini, titik, nah itu nggak boleh tuh Pak. Itu batal Pak, Bapak musafirnya. Makanya pentingnya niat di situ Pak. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu pentingnya niat Pak. Makanya saya mah Pak kadang-kadang saya Pak nih. Kadang-kadang saya sengaja niat itu saya kerasin Pak. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, saya pengen baca Quran yang banyak hari ini. Itu mulut ngomong, hati kuat. Kebaikan, tapi kebaikan.
Kalau kebaikan kudu diucapin, Pak. Makanya di dalam ayat Allah yang meskipun ini hanya potongan ayat, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kata Allah, kalau kamu dapat kebaikan, omongin. Alhamdulillah ya Allah, saya baru beli motor baru. Begitu omongin. Alhamdulillah kan bagus Pak ya? Bagus gak Pak? Bagus banget. Bagus gak? Kalau kebaikan itu bagus Pak, diomongin. Alhamdulillah ya Allah, saya baru beli rumah baru. Tuh Pak. Niat coy hatinya. Nah, ini suzon. Alhamdulillah ya Allah, saya baru punya bini baru tuh. Tuh, baru dibilang mantap sama dia. Tapi kan kebaikan itu boleh Pak, begitu boleh. Sama seperti Bapak ngumumin ketika ada yang zakat mal Pak, Bapak umumin. Ria kagak itu masa tanya? Woi, nggak berani nanti ngomong ria. Ayo saya tanya, ria kagak itu Pak? Yang namanya zakat mal diumumin, ria kagak? Tidak. Bilang tadi saya ngomong begitu bilang ria. Nggak adil ente. Makanya saya katakan, wa amma bi ni'mati rabbika hadis, bukan bi ni'mati Pak, bi ni'mah juga. Itu maksudnya nikmat Pak, nikmat kebaikan dari Allah harus kita ucapin, harus kita syukurin. Ini kita nikmat untuk beribadah, itu nikmat luar biasa Pak. Kita ucapin, ya Allah saya pengen malam qiyamul lail 100 rakaat ya Allah. Itu niat kebaikan, hatinya semakin mantap, mulut kita membantunya Pak. Tuh. Bilang sama bini, "Mah, ntar saya pengen qiyamul lail 100 rakaat. Jangan dekat-deketin saya ya." Tuh. Bilang begitu sama bini. Udah bilang sama bini begitu. Bini gak deketin baik. Kira-kira ditancap apa kagak Pak? Kewajiban. Iya, malam Jumat sunnah, malam Minggu wajib. Kacau teman-teman. Emang jamaah Rahmah ini fleksibel, sangat toleransi. Masya Allah. Jamaah sekalian yang berbahagia, bisa jam berapa? 7.84. Jadi masih lama ya. Ya. Diingatkan nanti ya. Iya. Jamaah sekalian yang berbahagia, kata Ibnul Qayyim itu kagak batal kalau kita ngomongnya begitu Pak. Enggak batal. Kita kagak termasuk orang yang mukim karena kita ngomong pakai waktu. Saya tinggal di Jawa Tengah hanya 5 hari karena tujuan saya ke Jawa Timur gitu. Atau nanti ada teksnya Pak, contoh kalimatnya ada teksnya nanti. Selama Pak, malam yastautin, selama kita kagak mau jadi penduduk situ. Tadi kata RW itu bilang katanya, selama kagak mau niat pindah, nah itu Pak. Atau selama kagak kawin sama orang setempat, nah itu Pak. Karena ada orang kadang-kadang numpang akhirnya ya begitu tuh Pak. Kebanyakan gitu ya. Pengalaman tuh kan itu. Selama kita enggak begitu Pak, kata Ibnu Qayyim, maka selama kita enggak begitu, kita termasuk orang-orang yang musafir. Walil ulama'i fi dzalika, dan menurut ulama-ulama yang lain juga pada hal yang demikian itu silahkan saja, bahkan lebih banyak, bukan hanya beberapa hari, bahkan berbulan-bulan, silahkan saja. Faqala, ini ada lagi yang mengatakan aqama Rasulullah sallallahu alaihi
alaihi wasallam, Rasulullah SAW bermukim di Tabuk, di sebuah tempat namanya Tabuk. Berapa bulan? Ishrina yauman. Ternyata dia bermukim 20 hari di Tabuk, Pak. Tuh, Pak. Di sebuah tempat, nanti kan ada perang namanya perang Tabuk, Pak. Nah, itulah tempat di mana Rasulullah perang. Nah, dan kalau misalkan perang kan membolehkan kita, jangankan kita kosor, Pak, kita kodo aja boleh, Pak, waktu perang. Benar, Pak? Ketika perang Khandaq kan Nabi Muhammad mengkodo sholatnya. Dia meninggalkan beberapa waktu sholat, lalu kemudian mengerjakan dalam satu waktu beberapa waktu sholat. Begitu. Maka ketika Rasulullah SAW berada di Tabuk, bermukim di Tabuk, beliau melaksanakan sholat dalam keadaan kosor. Berarti kosornya berapa hari, Pak? 20 hari. Walam yaqul, dan Nabi Muhammad kagak ngomong lil ummah, kagak ngomong kepada para sahabat agar tidak mengkosor sholatnya. Artinya kita sholat bareng-bareng secara kosor. Ya, tapi itu 20 hari. Berarti boleh, Pak. Banyak-banyak begitu boleh. Tuh, banyak-banyak begitu boleh kita melaksanakan kosor. Selama tadi, Pak, tuh, selama kita tidak berniat untuk tinggal selama-lamanya di tempat tersebut, gitu, ya. Atau idza qama aktsaru min dzalika, atau lebih banyak daripada 20 hari. Walakin, akan tetapi, sepakat, ittafaqa, sepakat tinggalnya itu diberi waktu, jangan kagak ada batasannya. Gitu, Pak. Jadi kalau misalkan nggak ada batasannya, sampai kapan tahu? Nah, kita nggak boleh. Harus kita nyatakan, saya tinggal di sini sekian hari, saya tinggal di sini sekian bulan, saya tinggal di sini sekian tahun. Selama kita membatasi itu, maka selama itu kita boleh untuk mengkosor sholat. Wa hadhil iqamatu fi halis safari la takhruj an hukmis safari. Dan ini bermukim pada kondisi safar, tidak keluar daripada kriteria dia seorang musafir. Ketika dia tidak keluar sebagai seorang musafir, maka boleh dia melaksanakan qasr. Wa qad ikhtalafa salafu wal khalafu fi dzalika ikhtilafan katsiran. Dan sungguh telah berbeda pendapat, telah berbeda argumentasi di antara ulama salaf dan ulama khalaf pada perkara perbedaan banyaknya. Saking banyak perbedaannya, ribet, Pak, kita menyikapi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tersebut. Fa fi sahihil Bukhari, dan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada kitab sahihnya, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas berkata ia, aqaman Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi tis'a asyrata yusalli rak'ataini. Ini dalam kitab sahih Imam Bukhari, di sana dikatakan bahwa Nabi telah bermukim pada sebagian perjalanannya, jadi belum sempurna perjalanannya ini. Di tengah-tengah perjalanannya Nabi bermukim berapa hari?
hari dia bermukimnya? Sebanyak 19 hari. Berapa Pak? 19 hari. Yusolli rakaatain, dia bermukim tapi sholatnya qashar, 2 rakaat saja. Fanahnu aqamna 19 nusolli rakaatain, maka kami ketika juga mengadakan perjalanan musafir juga, maka kami laksanakan sholat secara musafir sebanyak 19 hari lamanya. Tuh Pak. Jadi kalau tadi 20, ini sekarang 19 hari. Dan itu di kitab hadis sahih ya Pak ya. Wa in zidna ala dzalika atmamna, dan apabila kami lebih dari 19 hari, maka sholatnya kami tidak kosong, tapi sholatnya kami secara sempurna yang 4-4. Paham Pak sampai sini Pak? Nah. Dan zahir kalamnya adalah Ahmad bahwa Ibnu Abbas menghendaki waktu mukimnya ketika di Mekah. Jadi ketika Nabi itu melaksanakan 19 hari itu, menceritakan kisahnya Nabi di Mekah ketika Nabi tinggal di Madinah. Berarti Nabi di Mekah sebagai seorang musafir. Pada kapan? Zamanul Fathi, pada pembebasan kota Mekah. Kan pada pembebasan kota Mekah Pak, umat Islam itu habis menang di Mekah agak langsung pulang Pak, agak langsung pulang. Nabi Muhammad dan para sahabat itu membereskan orang-orang Mekah dengan mengajarkan akidah-akidah yang benar dan menghancurkan kesyirikan yang ada di Mekah. Udah ya? 2 menit lagi. Iya. Emang kalau MC profesional gak usah ngomong Pak, nyatet terus tuh, mantap. Ente MC TV1 kayaknya. Tuh Pak ya. Jadi Nabi Muhammad ketika di Mekah, beliau itu memenangkan atau Fathu Makkah, beliau seorang musafir dan beliau melaksanakan qashar. Fa innahu qala aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bermukim di Makkah 18 yauman. Ada yang mengatakan hadis yang lainnya adalah 18 hari. Tuh Pak, yang jelas tidak 3 hari Pak ya. Kan kita sepakat 3 hari ya Pak ya. Tapi itu kalau tujuan terakhir situ. Tapi nanti pendapat Imam Syafi'i memang begitu Pak. Karena kebanyakan madhab kita di Indonesia adalah Asy-Syafi'i. Begitu. Minal fathi li'annahu arada Hunainan, karena sesungguhnya Nabi setelah di Mekah, Nabi pergi lagi Pak, nggak langsung ke Madinah. Nabi pergi lagi ke suatu tempat namanya Hunain. Berarti Nabi itu bukan tujuan akhirnya di Mekah, tapi tujuan akhirnya di Hunain. Tuh, sama seperti tadi yang analogi saya sampaikan. Tujuannya bukan di Jawa Tengah, tetapi di Jawa Timur. Sudah Pak? Cukup? Ya, silakan. Baik Pak Ustaz, terima kasih kajian malam ini. Saya kembalikan kepada jemaah untuk bertanya terkait dengan kajian malam ini. Silakan Pak Ustaz Hadi Iriana. Ada lagi yang lain? Sekalian gabung aja. Pak Heru
Baik, Ustaz boleh tanya kan nih? Fadhal, insyaallah. Ada Pak Haji Yudhoyono juga ada Pak RW juga. Pertama Pak Haji Yudhoyono silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kejelasannya Pak mengenai tadi diterangkan mengenai yang wajib untuk kosong yang akan musafir Pak. Terus kalau kita umroh itu kan termasuk musafir kan? Musafir. Nah itu kebanyakan sholatnya nggak ada yang kosong atau perjalanan ke sholat kebanyakan ikut dari makmuman atau di kaki. Makasih. Mas, mantap. Pertanyaannya agak sedikit kontekstual. Sekarang lagi haji sekarang. Mantap. Terus silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini kan zaman teknologi. Jadi orang dulu bilang yang di Mosek antara jarak dan waktu, ada jarak dan waktu. Nanti kan kalau kemarin kita belum 3 jam belum baru bisa ke Mosek. Ini sekarang kan teknologi canggih. Ya, kita naik pesawat itu ke Batam, ke Makassar, dia sana. Kalau kita patokan jarak itu, kalau patokan waktu itu masih menjadi tenang. Karena jarak itu sudah berapa kilo, Ya. Jadi yang dipakai apa jarak, apa waktu. Iya, iya. Keseringan kita kan dipakai adalah jarak tempuh banyak. Kalau bisa kurang lebih 60 kilo lah. Iya. Memang ini perlu penjelasan juga ke jamaah. Ada yang tadi itu sebelum sambil ya, yang awal karena itu ada unsur provokasi. Hadisnya jelas. Allah senang ketika unsur itu diambil. Tapi ada orang yang nggak mau, tetap aja di jalan, di tengah jalan pergi dulu pasar, juhur dan seterusnya sendiri. Nah ini mungkin perlu penekanan pemahaman agar sholat jamaah kosong ini benar bisa dipraktekkan seperti itu. Ya, betul. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah cukup? Ya, cukup Ustaz. Coba pertanyaan yang pertama tadi apa? Pertanyaan pertama dari Pak Haji, mohon dijelaskan penjelasan terkait dengan yang wajib dilakukan saat sholat qasar, dan yang kedua saat berhaji itu pelaksanaan sholatnya dilaksanakan di sana sebagaimana biasanya saja kan dilaksanakan. Ya. Saya mau tanya sekarang sama Bapak nih yang nanya nih. Pak, Bapak kalau misalkan di Mekah, tinggal di Mekah, di sono kira-kira Bapak senang apa enggak? Tujuan akhirnya di Mekah Pak, apa di mana Pak? Di Mekah, di Arab atau di negeri mana Pak? Untuk berangkat umrah dan haji. Ya tujuannya emang di sana Pak. Ya Pak ya. Bukan sebagaimana tadi saya jelaskan bahwa tujuan akhirnya ternyata bukan di tempat tersebut. Maka tujuan akhirnya di situ setelah dia 3 hari lamanya dia wajib melaksanakan secara sempurna sholatnya. Maka sholatnya dia sempurna. Ketika kita di sana sholat, saya waktu kemarin umrah itu Pak, saya melaksanakan baru tiba sholatnya kosong juga boleh Pak, silakan saja. Nggak ada yang larang Pak, nggak ada yang larang, boleh. Tetapi alangkah lebih afdolnya kita menggunakan waktu setempat. Ketika kita zuhur sudah di Indonesia, di sana zuhur lagi, kita sholat lagi atau enggak Pak? Sholat lagi lah. Kan kita berada di sana tempatnya, bukan di sini Pak, bukan di sini. Maka kalau kita ada di di pesawat,
sholat itu kadang-kadang cuma kita menghormati waktu sholat saja, karena kita laksanakan sholat tidak secara sempurna. Kita tidak rukuk, kita tidak sujud, Pak. Maka lebih afdolnya sholat kembali, karena kita mengikuti waktu dan tempat. Begitu, Pak. Jadi dia wajib secara sempurna manakala dia bermukim di sana. Tapi ketika dia bertujuannya tidak bermukim, kayak tadi itu Pak, tidak bermukim, ya berarti dia boleh musafir selama-lamanya. Bapak niatnya bermukim atau disuruh Pak? Pengennya bermukim, ya begitu. Terus kalau sholat yang boleh dikosor cuma 3 waktu. Apa saja Pak? Zuhur, asar, dan isya. Itu pun yang dikosornya jangan ditinggalkan dikosornya. Sebab banyak orang yang mudah melaksanakan sholat akhirnya meninggalkan mengkosor sholat. Padahal kata Allah dalam Quran itu berarti aku sayang kepadamu wahai hamba-hambaku. Agama ini tidak menyusahkanmu, gitulah Pak, asalnya begini. Kalau misalkan kita agama itu tidak menyusahkan, maka kita jangan susahin diri kita untuk menerapkan agama. Gitu Pak ya. Nah gitu. Lalu Pak RW ini Pak RW bukan nanya, ini Pak komentar mana itu. Ya apa sih itu tadi? Ya, terkait dengan waktu dan tempat sholat qasar itu dilaksanakan di mana? Ya, itu dia melihat teknologi di zaman sekarang. Ya, era transportasi modern, bukan era transportasi zaman dulu. Makanya ulama itu mendefinisikan syaratnya itu jarak, bukan hanya waktu. Ya, kalau saya tadi waktu itu berarti terkait tentang jarak. Kalau kita ngomong jarak antara Mekah sama Madinah berarti memakan waktu berapa jam dari Mekah ke Madinah. Itu tadi yang saya maksud. Ya, bukan berarti patokannya waktu, bukan, tetapi kita itu menjadi penguat kita. Oh, ternyata jarak yang dibolehkan dari Mekah ke Madinah, ada dari Madinah ke Mekah. Berarti kalau dijamkan berarti sekitar 3 jaman. Nah, kalau yang lebih pasnya memang menggunakan jarak, tidak boleh yang lainnya. Kalau misalkan tadi patokannya selain jarak apa? Negerinya. Kalau bukan negeri kita, meskipun jaraknya jauhnya 6 jam itu udah masuk syarat. Yang penting bukan negeri kita. Itu tadi kalau kesimpulan dari teks-teks yang kita baca, selain jarak, waktu, juga tempat. Ya, tempat syaratnya. Kalau tempatnya masih kampung kita, ya tidak boleh. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian apa yang dapat kita bahas pada malam hari ini. Sekian, terima kasih. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari Al-Fakir. Mudah-mudahan Allah memaafkan saya pribadi. Sekian. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih kepada semua yang sudah berinteraksi dan kegiatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat buat kita semua. Saya sudah kajian kita malam ini kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.